Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Agustina. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Nah, di mana kelompok 4 ini mengambil wawancara organisasi Palesika, di mana disusun untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Mela Sandra SEMM. Di sini juga saya akan memperkenalkan kelompok 4 Teknik Pengambilan Keputusan. Yang pertama, Meliana Agustina sekaligus pemateri pertama. Kedua, Sania Putri sekaligus pemateri kedua. Yang ketiga, Rahmi Fitria sekaligus pemateri ketiga. Yang keempat, Silviani sekaligus pemateri keempat. Dan yang terakhir, kelima, ada Masitoh Nurul Aini sekaligus pemateri 5. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada permasalahan organisasi, di mana dalam setiap organisasi keberhasilan dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada efektivitas manajemen dan kedisiplinan anggotanya. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah masalah kedisiplinan waktu. Hal ini juga terjadi dalam organisasi Palesika, seperti yang diungkapkan oleh Dika Rati Nurati saat wawancara. Permasalahan utama yang sering timbul adalah kebiasaan keterlambatan waktu atau ngaret dalam menjalankan kegiatan organisasi. Nah, seperti rapat maupun agenda lainnya. Permasalahan ini juga terlihat sederhana, namun tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran kegiatan. Kegiatan yang direncanakan tidak berjalan sesuai jadwal, efisiensi waktu terganggu. Oleh karena itu, agenda organisasi seringkali tertunda. Kebiasaan ini dapat membentuk budaya organisasi yang permisif terhadap keterlambatan, yang tentunya saja akan menurunkan organisasi di mata internal maupun eksternal. Masalah ini juga menjadi indikasi bahwa sebagian anggota belum memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya manajemen waktu. Keterlambatan bukan hanya menunjukkan kurangnya tanggung jawab individu, akan tetapi juga melemahkan kekompakan tim dan efektivitas program kerja. Jika dibiarkan tanpa solusi yang jelas, maka kebiasaan ini akan terus berulang dan menjadi bagian dari budaya kerja yang negatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif solusi. Menghadapi masalah keterlambatan ini, organisasi Palesika telah mencoba beberapa langkah sebagai alternatif solusi. Upaya-upaya tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk memperbaiki budaya kerja dan meningkatkan disiplin anggota. Nah, beberapa alternatif solusi yang digunakan oleh organisasi Palesika yaitu: yang pertama, penyesuaian jadwal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian jadwal apabila banyak anggota tidak bisa hadir pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya, jika awalnya direncanakan pukul 14.00 namun banyak yang tidak bisa hadir, maka jadwal diubah menjadi pukul 16.00. Penyesuaian ini bersifat fleksibel dengan harapan seluruh anggota bisa hadir dan kegiatan berjalan lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu diskusi bersama mengenai jadwal. Selain itu, organisasi juga mengadakan diskusi ulang untuk membicarakan ulang jadwal yang sudah dibuat. Dalam diskusi tersebut, semua anggota diajak untuk menyampaikan kesanggupan waktu mereka, sehingga jadwal baru yang ditetapkan bisa menjadi hasil kesepakatan bersama. Berikutnya yang ketiga yaitu pemberian sanksi. Untuk mengurangi kebiasaan terlambat, organisasi juga mempertimbangkan pemberian sanksi kepada anggota yang datang tidak tepat waktu. Sanksi ini ditujukan bukan untuk menghukum, tetapi sebagai bentuk pendidikan dan pengingat agar anggota lebih menghargai waktu. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penguatan komunikasi. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan komunikasi internal. Informasi jadwal kegiatan harus disampaikan secara jelas dan konsisten. Misalnya melalui grup resmi dan pengingat berkala menjelang pelaksanaan kegiatan. Ini penting untuk menghindari miskomunikasi yang juga bisa menyebabkan keterlambatan. Dengan menggabungkan pendekatan yang fleksibel atau penyesuaian jadwal dan pendekatan yang tegas atau penggunaan sanksi, diharapkan organisasi bisa membangun budaya disiplin tanpa mengorbankan kenyamanan dan kebersamaan antar anggota. Mungkin sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya, di sini ada model permasalahan.
Model permasalahan keterlambatan dalam organisasi Palsika dapat dikategorikan menjadi dua model utama. Yang pertama yaitu model budaya organisasi. Nah, keterlambatan yang sering terjadi dapat dikatakan sebagai bagian dari budaya organisasi. Ketika perilaku tidak disiplin dibiarkan dan menjadi kebiasaan, maka akan berkembang menjadi budaya kerja yang tidak baik. Dalam hal ini, budaya ngaret telah terbentuk dan cenderung dianggap hal yang biasa. Budaya ini harus segera diubah dengan membangun kesadaran bersama dan menerapkan aturan yang konsisten. Yang kedua, ada model individu atau personal. Di sisi lain, keterlambatan juga disebabkan oleh faktor personal, yaitu kurangnya kesadaran individu dalam mengatur waktu dan bertanggung jawab atas komitmennya dalam organisasi tersebut. Beberapa anggota belum mampu menempatkan prioritas terhadap kegiatan organisasi atau tidak menyadari dampak keterlambatan terhadap jalannya kegiatan ini. Baik, materi selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, organisasi Palsika menggunakan pendekatan pengambilan keputusan partisipatif, yaitu dengan melibatkan seluruh anggota dalam proses diskusi dan musyawarah. Teknik ini dinilai paling tepat karena beberapa poin. Poin pertama yaitu ada mendorong keterlibatan semua anggota. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang telah dibuat bersama. Yang ketiga, ada meminimalkan konflik karena keputusan bersifat memaksa dari atas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan ini antara lainnya: langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan di antara lain, yang pertama ada diskusi terbuka. Diskusi terbuka yaitu ada semua anggota diajak untuk menyampaikan pendapat dan kendala yang dihadapi. Yang kedua ada mencari solusi bersama. Dari hasil diskusi dikumpulkan berbagai alternatif solusi yang memungkinkan untuk diterapkan. Yang ketiga ada menyepakati waktu dan sanksi. Anggota diminta untuk menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan serta bentuk sanksi yang dianggap adil bagi yang terlambat. Yang keempat ada evaluasi berkala. Setelah keputusan diterapkan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Dengan menggunakan teknik pengambilan keputusan secara kolektif, organisasi tidak hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga membangun rasa kepemilikan, sense of belonging dalam diri anggotanya terhadap aturan dan kebijakan yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan itu, di antara lain yang pertama ada diskusi terbuka, yaitu semua anggota diajak untuk menyampaikan pendapat dan kendala yang dihadapi. Nah, yang kedua ada mencari solusi bersama, yaitu dari hasil diskusi dikumpulkan berbagai alternatif solusi yang memungkinkan untuk diterapkan. Yang ketiga ada menyepakati waktu dan sanksi, yaitu anggota diminta untuk menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan serta bentuk sanksi yang dianggap adil bagi yang terlambat. Nah, yang terakhir ada evaluasi berkala, yaitu setelah keputusan diterapkan dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Nah, dengan menggunakan teknik pengambilan keputusan secara kolektif, organisasi tidak hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga membangun rasa kepemilikan atau sense of belonging dalam diri anggotanya terhadap aturan dan kebijakan yang ada. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa organisasi Palsika menghadapi permasalahan utama dalam hal kedisiplinan waktu, di mana khususnya kebiasaan keterlambatan atau disebut dengan ngaret dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Permasalahan ini juga bersumber dari dua hal, yaitu lemahnya budaya organisasi dalam menegakkan kedisiplinan waktu, serta kurangnya kesadaran individu anggota dalam mengatur jadwal dan tanggung jawab.
Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa alternatif solusi telah diterapkan, seperti penyesuaian jadwal, diskusi bersama, pemberian sanksi, serta penguatan komunikasi internal. Oleh karena itu, permasalahan ini juga dapat dikategorikan dalam model budaya organisasi dan model personal individu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.